Assalamualaikum, halo YouTube. Ini adalah DJI Raistelo drone yang beberapa waktu lalu saya unboxing. Dan mohon maaf nih, baru bisa saya upload sekarang untuk videonya, atau baru bisa bikin reviewnya sekarang. Ini kemarin hujan setiap hari dan sekarang rada cerah gitu ya kan. Tapi anginnya nih kenceng banget nih di tempat saya mau nyobain atau nunjukin si drone ini. DJI Telo merupakan drone yang dibuat oleh Rise Technology, tapi menggunakan flight stabilization-nya buatan DJI, yang di dalamnya terdapat Intel Quad Core ya kan, 14 core. Sorry, bukan quad core tapi 14 core. Kemudian drone ini pun dibekali dengan kamera 5 megapiksel untuk mengambil foto, dan juga untuk merekam video bisa sampai 720p atau HD ya kan. Kemudian kamera ini pun memiliki fitur AIS atau Electronic Image Stabilization. Bagus banget nih. Jadi meskipun nggak ada gimbal, hasil videonya ini harusnya bisa jadi lembut ya kan, baik itu saat saat melakukan take off dan lain sebagainya untuk merekam video. Kemudian untuk tipe motornya sendiri brush ukuran 8520, dan di bagian belakangnya ini ada sensor, di mana sensor ini tepatnya inframerah akan bekerja kalau misalkan kita nerbanginya di tempat yang banyak mendapatkan cahaya ya kan, kayak di luar seperti ini. Tapi kalau diterbangkan di dalam ruangan kemudian kurang mendapatkan cahaya, ini sensor gak akan bekerja dengan baik. Tujuan dari sensor ini adalah untuk menghindari benda-benda yang ada di belakang, tapi dia tetap untuk melakukan altitude agar tetap kuat. Jadi makanya nggak ada GPS pun dia bisa tetap diam gitu, seperti itu. Sementara untuk baterainya sendiri 3,8 volt sebesar 1100 mAh yang bisa terbang sekitar 13 menitan ya kan. Nah, untuk menerbangkan DJI Telo ini kita membutuhkan aplikasi yang namanya Telo. Bisa agan download di Google Play Store ataupun di App Store. Dan karena drone ini merupakan versi BNF atau Bind and Fly, tidak ada controller, jadi kita cukup menggunakan aplikasinya saja. Kemudian yang saya pegang ini apa? Nah, seperti yang di dalam video unboxing juga. Kalau di sana saya bilang untuk akan menerbangkan, melakukan review ini menggunakan WiFi repeater, Xiaomi WiFi repeater nih kan. Gunanya Xiaomi WiFi repeater ini adalah untuk memperkuat sinyal WiFi dari drone ke smartphone. Aduh, sorry, saya agak belibet banget nih kan. Jadi cara kerjanya gini. Drone dihidupkan terlebih dahulu, kemudian nanti sinyal WiFi dari drone ini disambungkan dulu ke WiFi repeater. Dari WiFi repeater baru kita disambungin ke aplikasinya atau ke smartphone kita. Jadi diharapkan dengan menggunakan WiFi repeater ini ya, kecepatan bisa lebih oke, kemudian lebih stabil, dan hasil videonya juga nanti bisa lebih bagus ya kan. Karena kemarin sempat saya beberapa kali terbang, ini jaraknya itu nggak jauh, kemudian hasil videonya itu parah banget, nge-lag banget nih kan. Artinya ya jelek lah kalau tanpa menggunakan repeater. Tapi kalau menggunakan repeater seperti apa? Mari kita lihat. Sekarang saya akan sambungkan dulu antara drone dengan aplikasi dan repeater, dan mungkin nanti juga saya akan buat tutorialnya. Yuk kita lihat kan seperti apa performa drone ini saat terbang. Ya, ini dia DJI Telo. Oke. Dia udah mulai melakukan hovering. Saya akan bawa ke sebelah sini. Oke, akan saya bawa turun. Nah, akan mungkin bisa lihat di dalam videonya sendiri ya kan. Nah, ini dia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini dia punya sensor di bawahnya ya, sensor inframerah tepatnya. Jadi kalau misalkan ada benda di bawah, dia akan akan menghindari, akan pergi ke sebelah kiri, kanan ataupun atas, seperti itu. Contohnya sekali lagi nih kan, saya tunjukkan seperti apa kalau misalkan dia kena ini ya. Dia bakal naik seperti itu. Tapi kalau kurang mendapat cahaya, dia nggak bakal bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita lihat seperti apa performanya. Ini jarak sekitar berapa meter nih. Dan sayangnya ini, menurut saya ini sayang banget kan, di dalam aplikasinya ini nggak ada keterangan jarak distance-nya ini. Kenapa nggak ada? Yang ada hanya ada status HS atau high speed, yaitu kecepatan, dan juga height atau ketinggian. Dan ngomong-ngomong soal ketinggian, drone ini hanya bisa sampai terbang atau melakukan altitude untuk kejauhannya sendiri ya kan, atau jaraknya sendiri hanya sekitar 10 meter. Saya nggak mau terlalu jauh karena ini anginnya kenceng banget, dan pasti drone ini akan kebawa oleh angin. Karena kita tahu kalau tipe motor brush itu nggak cocok banget diterbangkan di tempat yang banyak angin banget nih. Tapi untuk hasil kameranya bisa agan lihat sendiri ya di sini untuk hasil kameranya. Nah, ini sekarang kita akan ke sebelah selatan.
coba ini untuk melihat hasil kamera, karena ini ada fitur Ace-nya yang biasa juga sama diterapkan di dalam smartphone kelas kelas menengah dan juga flagship. Jadi diterapkan juga di dalam di dalam drone DJI Tello, dan tanpa gimbal pun hasil merekamnya ini nanti harusnya akan bagus. Halo, apakah di situ ada saya? Nah, ini dia kan. Untuk hasil rekamannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk hasil kameranya sendiri ini untuk ukuran 5 megapiksel untuk mengambil gambar dan 720p sebenarnya bagus menurut saya sih. Tapi sayangnya ini koneksi dari DJI Tello ini payah banget nih kan, karena jaraknya itu kalau misalkan di dalam deskripsi produknya itu hanya 100 atau 50 meter ya, saya lupa lagi, tapi nggak nyampe segitu dia udah lag banget di dalam aplikasinya. Jadi dengan bantuan WiFi repeater ini ngebantu banget, jadi sinyal lebih kuat ya kan. Sekarang kita lihat ke sebelah sini, dan untuk berbagai fitur-fitur yang lainnya misalkan throw and go dan lain sebagainya mudah banget lah, bisa Agan pelajari sendiri. Oke, sekarang saya akan coba bawa ke sebelah mari kita ke tengah Gan. Ini sambil saya bawa juga nih untuk ininya ya, untuk repeaternya. Nah, ini dia kan, drone DJI Tello. Bagus banget sih kalau misalkan fitur plug stabilisasinya ya kan. Cuman itu tadi saya ngeluh dengan koneksinya, dan menurut saya gini, kenapa ini dia nggak dibekali dengan slot micro SD ya kan. Kebayang kalau misalkan DJI Tello dibekali dengan slot micro SD, hasil rekamannya ini pasti nggak bakal nge-lag, alias FPS-nya itu nggak bakal turun, karena dia merupakan kamera onboard dan hasil kameranya juga digunakan untuk menampilkan FFV dan untuk merekam juga dari sana dari koneksi WiFi. Kenapa tidak dibekali dengan slot micro SD? Sayang banget nih, sebenarnya bagus. Nah, ini dia, saya nggak ngelepasin controller ya kan, tapi dia nyoba buat tetap berada di sebelah sini nih, di daerah tempat saya sekarang ini. Jadi dia ngelawan angin lumayan bagus ya. Tapi sekali lagi kalau untuk ketinggiannya hanya di bawah 10 meter. Sekarang kita coba naikkan ke atas, lalu drone kita bawa ke sini ya, ke tempat saya. Nah, ini untuk status baterai lumayan lah untuk segini. Nah, di sini saya nggak demokan untuk fitur flip, throw and go, karena mungkin di beberapa reviewer juga sudah ada yang mendemokan, karena di sini saya ingin mencoba aja dengan menggunakan WiFi repeater ini ya kan. Link WiFi repeater juga nanti akan saya simpan di dalam kolom deskripsi seperti itu. Oke, sekarang saya akan pindah ke sebelah sini dan kita lihat seperti apa kecepatannya sendiri saat menggunakan WiFi repeater nih kan. Oke, kita lihat di hasil videonya, mudah-mudahan ini nggak terjadi apa-apa ya, maksudnya koneksinya. Kita lihat kan. Nah, ini dia. Halo. Ini panas banget kan cuaca, jam 12. Oke, itu dia kan. Untuk kecepatannya sendiri di sini 2,6. Untuk ketinggiannya sekitar 1 meter. Sekarang saya bawa lagi ke sini. Saya ke sebelah selatan. Saya angkat dikit. Oke, kita lihat untuk hasil videonya, bisa Agan perhatikan ya. Ini untuk kecepatannya kalau misalkan pakai WiFi repeater lumayan lah ya. Bisa saya katakan lumayan. Nah, itu mungkin saya. Halo. Nah, itu. Sekarang kita ke sebelah sini lagi. Nah, ini enggak saya operasikan untuk sticknya sendiri. Hovering kayak gitu aja. Ini ada karena banyak banget angin. Oke, sekarang kita bawa lagi ke sini. Nah, itu untuk hasil videonya kan. Halo. Gimana kan? Lembut banget menurut saya untuk sekelas drone onboard yang ada Ace-nya ya, lembut banget. Jadi, dan sepertinya juga untuk merek-merek drone murah lain seperti Hubsan, Isin dan sebagainya, ini harus sudah mulai menerapkan fitur Ace atau Electronic Image Stabilization. Menurut saya nanti tren Ace di drone-drone murah juga bakal masuk ya kan. Jadi nanti dibutuhkan juga. Nah, ini dia. Wow, mantap banget tuh kan. Nah, kita balik lagi ke sebelah sini. Oke, di sini ada keterangan low battery, dia baterai sudah habis. Jadi saya mau coba paksa angkat ke sini, kemudian nanti melakukan landing di tangan saya. Oke, ini dia Gan, drone-nya. Oke Gan, jadi kesimpulannya seperti ini. Saya suka DJI Rise Tello dari built-in materialnya. Untuk materialnya sendiri cukup kokoh ya kan. Kemudian terutama untuk teknologi plug stabilization buatan dari DJI. Kemudian untuk kameranya juga ada fitur Ace atau teknologi Ace-nya.
dimana ini akan membuat hasil rekaman video menjadi lembut meskipun tanpa gimbal. Ini onboard kamera ya kan. Kemudian saya suka juga dengan sensor, dan untuk dari sisi kamera untuk dari sisi aplikasinya sendiri mudah banget dikendalikan ya kan. Cukup responsif aplikasinya, tapi sayangnya untuk wifi-nya itu tanpa menggunakan repeater. Kemudian kalau menggunakan wifi repeater itu hasil koneksinya itu jadi lebih kuat ya kan, terutama dari masalah speednya sendiri. Jadi lebih enak, lebih cepat. Kalau tanpa wifi repeater ya santai-santai aja dan nggak bisa jauh kan, terutama dalam merekam video. FPS-nya itu turunnya banyak banget ya kan. Kemudian untuk kekurangan yang saya rasakan ini, kenapa dengan kamera yang sudah ada fitur Ace-nya ini tidak dibekali dengan slot micro SD. Padahal jika dibekali dengan slot micro SD, nanti saat merekam fokus hasil rekamannya itu masuk ke dalam micro SD. Kemudian untuk kekurangan satunya lagi dari sisi aplikasinya, kenapa dia tidak ada status jarak dari si pilot dengan drone sendiri. Itu menurut saya harusnya sudah ada, meskipun ini drone bukan drone long range, tapi harusnya ada ya jarak seperti itu. Dan menurut saya kalau Agan adalah seorang pemula, di harga 1,6 juta ini dari Banggood, Agan bisa mendapatkan drone ini, atau mungkin memilih drone lain yang sudah bermotor brushless dan juga GPS, kemudian kamera full HD ya kan, atau 1080p di harga 1,6 atau 1,9. Tapi kalau misalkan bagi yang hobi RC atau bagi yang hobi quadcopter, ini bisa menjadi koleksi lah di versi versi pertama ini. Dan mudah-mudahan DJI Tello di generasi selanjutnya yang dibuat oleh Rise Technology diimprove lagi ya kan, untuk dari sisi terutama masalah koneksinya nih. Dan mungkin cukup sekian untuk review dan pendapat saya mengenai DJI Rise Tello. Sampai ketemu di video review selanjutnya. Wassalamualaikum.